Operasionalnya nih, yang saya tanya ini operasional nih, 38, hampir 40% lah. Ya itu lebih banyak kegiatan lebih ke marketingnya juga Pak. Ya, hati-hati ya, Anda mentraining orang untuk berbisnis ya. Anda sendiri juga harus paham ya. Kalau enggak Anda ngajarin orang salah ntar. Untuk meyakinkan bahwa Anda ingin dapat dana, baik itu investor, hibah, dan sebagainya, Anda harus pede dong dengan bisnisnya. Ini nggak sounds like it. Paham, piawai, dan persona sebagai nilai yang harus dimiliki para challengers. Bagi challengers, sudah seharusnya seluruh rangkaian di DSC Season 14 kali ini menjadi pembelajaran yang membentuk karakter para challengers. Dan at this special moment, sampailah mereka di fase di mana sebagai entrepreneur, 12 challengers diberi kesempatan untuk mempresentasikan bisnis, message, dan tujuan mereka hingga di titik ini di hadapan Dewan Komisioner DSC di Final Pitch DSC Season 14. Salam diplomat, saya Barita Ranggono Simamora, siap bikin gebrakan. Kamari, Property Management as a Service yang mengaktifasi bangunan-bangunan tua di kawasan Kota Lama Gresik dengan pendekatan lokalitas dan adaptive reuse. Dan nantinya akan disewakan kembali kepada para merchant dan tenan. Dan dari bisnis model ini memiliki profit margin yang tinggi, bahkan net profit margin yang relatif tinggi dengan positive cash flow. Di sini ditulis bahwa tidak ada COGS. Maksudnya gimana? Jadi saat ini Kamari selama 2 tahun berjalan kita menggunakan revenue dari single F&B Pak. Jadi kita self-handled F&B gitu. OPEX ini adalah yang awalnya dari shifting dari single merchant ini yang menggunakan ada bahan baku, banyak SKU-nya. Nah ketika kita hanya fokus kepada property management system, kita tidak ada COGS-nya Pak. Gitu, karena kita hanya fokus pada maintenance si properti aja. Gitu. Ya, mestinya nggak mungkin begitu ya. Artinya kalau Anda bicara building, apalagi old building gitu ya, kan tadi dibilang ada maintenance. Ya. Maintenance kan harus dilakukan juga oleh property management harusnya. Betul. Nah ini nggak jelas. Jadi kalau saya ngelihat bahwa tidak ada COGS ini angan-angan, tapi belum teruji menurut saya. Ya. Karena Anda kan belum pernah lakukan juga model seperti ini. Kan? Betul. Menurut saya sih deck kamu sangat mentah ya. Terus Bari, saya nggak melihat kebatakan kamu nih, lemas banget kamu. Ya jadi kalau deck menurut saya parah. Kalau kamu presentasi pitching dengan deck ini, I won't buy it. Banyak hal yang kamu tidak punya ya. Jadi menurut saya banyak banget hal yang harus diperbaikin. Kalau saya ditanya apakah saya akan invest di kamu, saya akan jawab no. Kalau kamu kasih deck aku kayak gini, aku nggak mau invest, dia bilang gitu. Tapi ya kayak ya udah, aku tadi di dalam enjoy the show dan maksudnya ya udah bisnis kreatif kan is about business rejection gitu kan. Toh M-Block juga sampai sebelum segede ini dia udah untuk ngetok pintu beberapa investor dan pernah ditolak juga dan akhirnya ya baru goal sekarang gitu, dan that's okay gitu kalau dari perspektif Pak Elmi gitu. Salam diplomat, saya Zuhandri, saya siap bikin gebrakan. Bercerita tentang Lapak Cindo. Lapak Cindo itu sebuah brand ekosistem bisnis olahan ikan. Berdirinya 2017 yang lalu bersama istri saya di Kabupaten Bekasi. Secara financial statement, kami punya revenue 1 tahun terakhir bisa menembus di angka 2 miliar dengan net profit 28%. Dan oleh karena itu kami berharap kami butuh dana sebesar 388.728.000 yang semua alokasinya digunakan untuk marketing, operasional, HRD, bahan baku, dan sewa tempat. Sewa ruko, oke.
ya Anda butuh dana untuk sewa ruko, ya, untuk nambah outlet tadi di Tambun, ya. Kemudian 80-70% lebih itu sebenarnya kan dana operasional itu. Saya nggak ngerti juga nih, operasional yang Anda sebut nih apa nih? Lebih banyak ke perlengkapan, Pak. Perlengkapan seperti freezer, kemudian... itu bukan operasional. itu capek, Pak. Operasionalnya nih, yang saya tanya ini operasional nih, 38, hampir 40% lah. Ya itu lebih banyak kegiatan lebih ke marketingnya juga, Pak. Ya, hati-hati ya, Anda men-training orang untuk berbisnis ya. Anda sendiri juga harus paham ya, artinya flow bisnis, bagaimana cara ya simple accounting. Kalau enggak Anda ngajarin orang salah ntar. Memang finance itu hal yang paling penting ya di bisnis, dan aku akui ada beberapa miss di situ. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan aku paham gitu dengan dengan pertanyaan mereka, maksudnya mereka. Ketika kita sudah share angka di deck, itu kan berarti kita udah punya hitungan gitu, punya angkanya. Ya cuma ya itu sayang sekali memang bisa dibilang ya lupa gitu. Perkenalkan, saya Adi Atma dari Veres Audio. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Di sini dari chart ini dapat dilihat bahwa akan ada selalu kenaikan penikmat musik di setiap tahunnya. Dan dari penikmat musik ini, pasti ada orang-orang yang menginginkan menggunakan kualitas audio yang lebih baik. Untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik, salah satunya mereka menggunakan cara dengan mengganti kabelnya. Sehingga kami menghadirkan kabel IM, kabel headphone, kabel speaker, kabel interconnect, dan kabel USB. Di mana kabel USB kami itu adalah satu-satunya di Indonesia yang dapat berjalan sesuai dengan spek kabel USB pada umumnya. Lagi-lagi ini selalu mulainya dari produk. Anda punya produk, Ya. terus Anda mau coba jual. Padahal bisnis sekarang lebih banyak mulai dari apa yang diinginkan, demand-nya dari market, jadi segmentasi marketnya. Ini yang akan Anda jual nih orang-orang maintenance saya, ya, orang-orang IT yang teknis benar, maintenance. Di rumah pun saya ada orang maintenance. Karena kalau saya nggak ngerti. Mereka kan berarti pengen dengerin wireless dan dia nggak bisa bedain pakai yang kabel sama enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa bedain dan demennya pakai wireless, ya berarti memang mereka bukan target kita. Dan kalau dibilang yang tadi Bu Antarina bilang yang pakai itu justru memang kayak karyawannya dia kayak gitu, tapi justru kebalikan. Justru customer saya itu kebanyakan memang orang-orang kaya kayak gitu. Biasa bos-bos, direktur atau enggak yang memang punya perusahaan seperti itu. Saya Ria dari Street Sushi. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya senang sekali akhirnya bisa memperkenalkan Street Sushi. Secara value kita punya 3 hal yang dari dulu kita konsisten bawa. Yang pertama adalah halal, yang kedua berkualitas, dan ketiga pastinya value for money. Karena kita memang konsepnya franchise, jadi kanal-kanal revenue kita itu semakin banyak. Yang pertama adalah dari franchise fee tentunya, dan profit marginnya franchise fee itu bisa besar sekali, bisa sampai 60%. Royalty fee dan marketing fee juga setiap bulan kita akan dapat, dan kemudian yang lain-lain seperti support, seperti training, recruitment fee, dan juga lain-lainnya yang bisa kita support, itu juga bisa dimonetisasi. Investment yang kami harapkan adalah untuk membuat Street Sushi X ini yang di Jatinegara dengan 680 juta dengan harapan bisa meningkatkan 3 kali revenue kita di 2024 yaitu 15M dan outlet kita 120 di 2026. Mana yang lebih profitable buat Anda gitu? Artinya apakah Anda mau outlet Anda ini yang 8 tadi ya atau dari franchisee gitu? Sebenarnya yang lebih profitable itu dari franchise, Pak. Tapi memang kalau dari franchise itu kemarin tahun lalu kita marginnya masih nggak terlalu gede. Nah di tahun ini baru kita perbaiki harganya sehingga marginnya lebih besar. Oke, kalau memang marginnya lebih gede di franchise ya. Yes. Kenapa kok Anda minta dananya mau buka Street Sushi X? Tadi sih dari Pak Sur lebih mempertanyakan aja, kamu kan udah dapat duit banyak dari franchise fee, kenapa kok mau buka outlet lagi, bukannya malah nambah operational dan lain-lain. Nah, terus ya aku jelasin aja kalau memang
kita inginnya ini menjadi contoh supaya bisa kita jual juga gitu. Ujung-ujungnya tetap nanti ke franchise juga. Saya Nurdini Priastiti, founder dari brand fashion Damakara. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Damakara menghadirkan pakaian yang versatile, nyaman, serta memiliki signature motif yang khas yang diangkat di Damakara. Berikut adalah current performance dari tahun 2021 hingga 2023, serta target kami di 2024. Di sini kalau kita bisa lihat, COGS di Damakara itu sendiri cukup tinggi di awalnya. Karena memang pembuatan pakaiannya semuanya dilakukan secara handmade. Dan di tahun 2022 akhirnya kami melakukan perbaikan, di mana kami akhirnya melakukan dealing langsung kepada pabrik lokal yang ada di Bandung untuk pengambilan bahan kain putihan yang sebelumnya kami ambil di distributor, sehingga cukup menekan COGS pada tahun 2022. Di sini COGS Anda berhasil tadi Anda ceritakan diturunkan, tapi net profitnya tidak naik gede-gede amat dibanding penurunan COGS. Kenapa ya? Karena kita ada penambahan skala produksi di tahun 2022, Bu. Jadi yang sebelumnya kami skala produksinya hanya sekitar penjualannya 1.400 per bulan menjadi 2.000 sekian. Jadi kami membutuhkan penambahan untuk pembelian bahan baku maupun penambahan untuk kapasitas produksi gudang dan produksi. Yang Anda sebutkan tadi itu masuk di dalam COGS. Ini biaya operasional tuh lebih kayak administratif, marketing, itu masuk di bawah. Pesan saya financial literacy-nya, Anda background-nya apa ya? Komunikasi dan pengembangan masyarakat, Bu. Financial literacy-nya ditingkatkan. Baik, terima kasih Ibu masukannya. Coba deh kamu pelajarin lebih lanjut gitu. Jadi kayak financial literasinya coba ditambahin lagi deh gitu. Sama tadi nanyain background pendidikan aku apa gitu. Salam diplomat, saya Mirna Anissa, saya siap bikin gebrakan. Foto ini diambil tahun 2015, di mana saya waktu itu hanya sebagai manajer operasional biasa di perusahaan yang bernama Primal Surf International. Pada waktu itu, saya masih belum tahu ke depannya bahwa mereka akan meninggalkan kami semua dengan semua permasalahan yang ada, dengan masalah piutang, dengan pekerjaan yang belum tersistem, lalu banyak sekali customer yang belum terlayani dengan baik. Ini adalah tim kami. Ada 55 orang yang mau dipimpin oleh wanita seperti saya, Mirna Anissa yang biasa dipanggil Nini, ada Nigel Annesley dan Peter Perkovic. Mereka berdua adalah expertise di surfboard industri yang ada di perusahaan kami. PT Primal Surf International. Kami adalah surfboard manufacturing company yang berlokasi di Surabaya. Kami membuat dari hulu ke hilir. Kita membuat surfboards dari scratch sampai ke end user. Saya kok merasa Anda tidak pede mempresentasikannya. Dan banyak tidak yakin dengan informasi yang Anda sampaikan. Kalau saya pribadi sebenarnya saya baru ikut kompetisi, Bu. It doesn't matter. Kalau bertemu itu adalah about information. Oke. Informasi yang Anda berikan, Anda sepertinya kurang pede. Sementara untuk meyakinkan bahwa Anda ingin dapat dana, baik itu investor, hibah, dan sebagainya, Anda harus pede dong dengan bisnisnya. Siap. Ini nggak sounds like it. Oke. Dicecar dengan comments yang begitu positif, dan ada pun pertanyaan tentang keraguan terhadap diri saya sendiri itu kayak semakin mendorong saya pribadi bahwa Primal Surf itu bisa dipimpin oleh Nini dengan baik. Itu aja. Jadi awalnya tuh saya hobi audio, dan mainnya awalnya tuh sebenarnya di home audio. Terus kan beli kabel kayak gitu. Nah di kabel itu kita lihat
ada celah. Maksudnya entry point-nya itu cukup menurut saya dan co-founder itu lebih gampang. Nah dari situ langsung ya udah ke-trigger, kita bikin aja. Jadi ceritanya tuh kan kalau kita orang Palembang itu ya dimanapun berada makan pempek dan ngirup cuko itu adalah sebuah kewajiban ya, setiap hari, setiap pagi gitu. Nah sampai karena kita sudah berkeluarga sama istri, pada titik kita pengen makan pempek lah gitu. Istri bingung nih belinya di mana gitu kan, belinya di mana, ya udah ketemu, dibeli. Sampai karena secara kuantitas sering gitu ya udah timbul aja iseng gitu kan, mikir, diskusi sama berdua, kok ini menarik ya kalau jadiin bisnis. Ternyata ikan giling ini bisa jadi solusi sih memang untuk mereka penikmat olahan ikan, khususnya pempek gitu. Kalau dari pertama banget, kalau awal mulanya sih sebenarnya itu waktu pandemi. Jadi kita orang-orang yang balik ke Gresik, WFH, tuh kepikiran untuk, karena kita rantau semua, yuk kita majuin kota kita sendiri, yuk kota kelahiran kita, Gresik gitu. Nah itu kita mulai tuh bikin kamari, nyari tempat gitu, dimana ya kayak bisa nuangin dari masing-masing interest dan juga kepakaran kita gitu. Nah dari situ udah mulai, awalnya sih berangkatnya dari kolektif gitu, dari senang-senang, tapi makin kesini ternyata ngasilin duit. Nah itu tuh udah mulai dibentuk dengan sistem, dengan ya governance yang bagus. Jadi dulu itu aku kerja di sebuah perusahaan luar gitu ya, dan aku memilih resign untuk ngurus anak dan juga untuk S2 pada saat itu. Tapi memang dasar orang yang nggak bisa diem, jadinya pas dikasih ide mau buka, ayolah kita coba gitu. Dan memang bukanya dulu cuma di parkiran motor, jadi kayak warung pecel gitu. Tapi kemudian jalan sampai sekarang. Dan akhirnya justru jadi main kerjaan aku sekarang gitu. Ketemulah sama Yayasan Our Dream Indonesia. Jadi mereka udah punya terapi gambar, terus aku nanya gimana proses terapi gambar di sana, dan ternyata pas aku lihat gambarnya bagus-bagus banget mereka. Oke Pak, aku mau support terapi gambar di sini, dan aku ingin angkat juga karya mereka di Damakara dan bisa kasih royalti untuk anak-anak tersebut gitu. Dulu saya masuk ke perusahaan ini hanya sebagai operational manager 2013. Lalu saya hanya sempat ketemu sama orang-orang itu maybe setahun 2 tahun, terus satu persatu sampai 2021 kemarin udah hilang semuanya. Lalu habis itu saya dimandatkan menjadi pimpinan tertinggi di Primal Surf dengan membawa 55 orang yang menggantungkan hidupnya di perusahaan ini. Itu kayak wow, itu beban yang luar biasa sih. Saya Danang, saya CEO dan juga co-founder dari Alami. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Verbalmu itu capek dengernya. Sangat monoton. Kamu belajarlah kapan harus free, kapan harus tinggi, kapan harus pelan, belajarlah. Karena nggak ada emosinya tuh.